Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila lamun den ucapaken apa falau kana lamun ono opal inaani wadah luru iku li syakhsaini kedue wong luru, ada dua orang punya dua wadah. Maksudnya Imam Ghazali mereview kemarin kalau ada dua wadah, satu suci, satu najis, dan tidak bisa dibedakan, maka ada tiga pendapat. Sekarang kalau dua-duanya itu memang milik satu orang, fayam bagi monggo sayukjo apa ayastagniya yento ngalap cukup sapa wong anil istihad iseng istihad wa yatawaddu lan wudu sapa kullu wahidin saben-saben wong suci bi inahi kan wadahe mengkono kullu wahid li annahu krasni kullun iku tayaqqana yakin sapa kullun taharatahu ing sucine mengkono ina. Kemarin disebutkan kalau ada muskil syubhat tentang dua wadah air yang satu najis satu suci, itu kan ada tiga pendapat, boleh dipakai, tidak boleh dipakai, atau dia melakukan ijtihad. Tetapi kalau dua wadah itu milik dua orang, masing-masing meyakini miliknya yang suci padahal salah satunya adalah najis, ya maka itu boleh-boleh saja, masing-masing menggunakan keyakinannya. Waktu syakkan teman-teman syukadin mamangi al-an dalam iki fihi ing dalam mengkono kil. Dalam kasus ini ada pertanyaan. Bagaimana? Fanaqulu ngucap ingsun hadza utahikilah mas ikilah qaul iku muhtamilun member fil fikhi ing dalam ilmu fikih. Al arjahu utawi kang luwih unggul fi dzanni ing dalam penyono ingsun iku alman unyegah. Menurut Imam Ghazali, kalau ada dua orang punya dua wadah, satunya air suci, satunya air najis, tapi dua orang ini tidak bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis. Menurut Imam Ghazali, dua-duanya tidak boleh dipakai, karena salah satu itu pasti najis, salah satu pasti suci. Karena tidak ada pembeda, maka dua-duanya tidak boleh dipakai, menurut pendapat Imam Ghazali. Wa inna ta'adduda syakhsi lan setune wewilangane wong suci, maksudnya meskipun itu milik dua orang, hahuna ing dalam kene panggonan iku katihadihi kaya dadi tunggale mengkono sahas li anna sihhatal wudu'i karasune sahih wudu iku la tastati ora narik apa sihhatal wudu milkan ing milik bal wudu'ul insani bal utai wudu'i manungsa bima'i ghairihi kalawan banyune liyane insan fi raf'il hadasin dalam ngilangkan hadas iku ka wudu'ihi kaya wudu'i insan bima inafsihi kelan banyune awak dewi insan. Fala yatabayyanu mongko ora dadi pertelo likhtilafil maliki ora dadi pertelo likhtilafil maliki karena bedane wong kang miliki wattihadihi lan dadi ijene malik ora pertelo opo asarun laban efek. Bi khilafil wat'i kelan bedane wati jima li zaujatil ghairi maring bojone wong liya fa inna usudni wati iku la yahilu ora halal apa wati wali anna lil alamati karosudni iku kedue pira-pira tondo madkhalan utawa mlebu fin najasati ing dalam bab pira-pira najis wal istihadu ta istihad fihi ing dalam mengkono bab najasan iku mungkin bikhilafi tolaki bedani kalawan bab tolak. Fawajaba mengwajib opo takwiyatul istishabi nguwataken netepaken hukum asal bi alamatin kelawan tondo tetenger liut fa'a supaya ditolak biha kelawan mengkono alamah opo uwatu yakinin najasati kuwate keyakinan najis
al muqabilati kang bandingi liyakini taharati maring yakini tahara. Wa abwabul istishab utai bira-bira bab istishab di dalam kaidah fikih itu ada yang namanya istishab ya. Istishab itu kembali ke hukum yang pertama. Kalau ada kemungkinan perubahan kemudian tidak terbukti maka dikembalikan pada istishab. Jadi istishab ini salah satu bagian dari kaidah fikih. Jadi hukum asal. Sesuatu yang asalnya suci dihukumi suci, sesuatu yang asalnya halal dihukumi halal. Wa tarjihati lan pira-pira tarjih mengunggulkan antara dua pendapat iku min ghawamidil fikhi saking pira-pira lembuti ilmu fikih wa daqaiqi lan tegese lembuti fikih. Waqat istaqsaina teman-teman ngatokaken ingsun, maksudnya sudah saya jelaskan secara terperinci hu ing mengkono-mengkono istishab fi kutubil fikih ing dalam pira-pira kitab fikih. Walasna lan orana ingsun iku naksitu nejo ingsun al ana ing dalam saiki illa tambiha angin ing ngilingaken ala qawaidiha ing atase pira-pira qaidahe mengkono abwabul istishab wa tarjihat. Jadi yang kemarin disebut oleh Imam Ghazali tentang masalah syubhat ya. Ada 5 pemicu hukum syubhat. Yang kedua adalah tentang adanya keraguan ya. Yang kedua kemarin disebutkan syubhatnya itu dikarenakan antara halal dan haram ini keraguan. Kalau memang yang diketahui hukum asalnya halal dan diragukan keharamannya, maka kembali ke hukum asal yaitu halal. Begitu juga kalau asalnya haram, diragukan kehalalannya, kembali ke hukum asal haram. Ini namanya hukum istishab ya. Mengembalikan pada asalnya. Asalnya air itu suci, kok tiba-tiba diragukan kenajisannya, kembali ke hukum asal suci. Nah itu kemarin sudah dicabangkan beberapa contoh yang agak rumit, seperti pembanding antara bab nikah dengan bab air. Dalam bab nikah ini memang ada kehati-hatian. Makanya kalau ada syubhat, maka ini cenderung dimenangkan yang haram. Tapi kalau dalam masalah air, memang asalnya suci, dihukumi suci. Walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama, selama tidak ada tarjih ya. Dua hukum yang seimbang antara kutub halal dan haram, ini namanya syubhat. Kalau sudah ada pembandingnya yang menyatakan itu halal atau haram, maka hukumnya sudah jelas. Lah kalau tetap tidak jelas ya, maka ini syubhat. Nah syubhat ini harus dijauhi apabila memang syubhatnya itu sangat kuat. Kemarin kan dicontohkan Imam Ghazali, kalau ada wanita, ada orang menceraikan istrinya, ditaklek apabila burung gagak yang berterbang di atas rumah, istri saya cerai. Tapi kemudian burung itu tidak diketahui apakah gagak atau bukan gagak. Nah, itu tidak jelas ya, namanya syubhat. Nah, kemarin sudah ada kias-kias ya, dikiaskan dengan air ya. Ada yang mengatakan asalnya adalah halal tetap halal, ada yang mengatakan itu haram karena diragukan, ada yang mengatakan ijtihad ya. Tetapi yang hukum hati-hati dijauhi ya. Karena kemungkinannya itu adalah 50-50 antara halal dan haram ya. Mari dicontohkan beberapa contoh ya, tentang masalah najis, masalah bangkai hewan buruan ya. Ini contoh-contoh yang terkenal. Kesimpulannya ketika ada keraguan, maka kembalinya ke kaidah istishab. Al aslu baqa'u makana. Hukumnya kembali ke hukum yang pertama. Kecuali kalau memang keraguan itu sangat kuat ya. Seperti dalam bab nikah itu lebih dihati-hati. Walaupun ulama juga tetap berbeda pendapat. Mana yang dikuatkan ya, seperti kemarin contoh yang masalah orang mentaklik tolak pada istrinya, dua-duanya kalau ada burung gagak lewat di atas rumah,
yang saya tolak istri A. Kalau ternyata bukan kakak, yang saya tolak B. Nah, salah satunya kan mesti ketolak. Tapi burung itu tidak jelas. Maka dua-duanya tidak boleh dikumpuli. Karena apa? Salah satunya mesti haram. Haram harus dijauhi. Nah, jadi lu kok nggak sama dengan masalah air. Nah, kemarin sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya memang kalau dalam pernikahan tentang masalah cerai, masalah tolak, itu kan hubungannya tentang hal haram. Lebih dititik beratkan daripada tentang masalah suci dan tidak suci. Ini contoh masalah syubhat. Ini dijelaskan dalam usul fikih sebetulnya tentang istishab, qaidah hukum asal dan seterusnya. Cuma di sini Imam Ghazali memberikan beberapa gambaran kemarin yang cukup rumit supaya kita ingat aja bahwasanya qaidah tentang istishab itu ada pengecualian. Ya, jadi itu harus dipelajari. Sekarang al-qismu salis utai bagian kang nomor telu. Bagian yang ketiga tentang dari apa? Mazharus syubhat. Hal-hal yang memicu terjadinya keraguan atau syubhat. Iku ayakuna yen ono opal aslu asali ku tahrimu haram. Ini kalau yang ketiga itu hukum asalnya haram. Walakin tor'a tetapi anyar teko apa ma perkara aujaba kang netepaken apa ma tahlilahu ing ngalalaken mengkono syai bidzonin kelawan penyono ghalibin kang nglindih yang umum kaprah fawa mongko utai mengkono syai iku maskukun kang den ragu den mamangi fihi ing dalam syai wal ghalibu te kaprah iku khilu halale mengkono syai. Ini contoh yang ketiga itu sesuatu yang asalnya haram, tetapi kemudian ada kemungkinan dia itu telah menjadi halal, tetapi diragukan kehalalannya, namun kebiasaannya itu adalah halal. Ya, kalau dalam hal ini ada beberapa pembahasan. Fahadha mongko utai ikilah salis iku yundharu dan tingali apa fihi hadha. Di sini tidak bisa dihukumi secara sama, harus dilihat dulu. Fa inistana dalamun sesendenan apa ghalabatu dzanni nglindi penyono ila sababin maring sebab muktabarin kanten wilang-wilang sanan ing dalam syara. Kalau memang dugaan kuat itu bersandar pada suatu hukum yang diterima menurut syara, ini masih tafsil ya. Kalau memang di situ ada dasarnya, ya, maka ya, hal itu diterima. Faladhu te perkara naktaru kang mil ingsun fihi ing dalem mengkono ghalib annau sidune ma iku yahilu halal wasdinabu lan ute ngetuhi mengkono ma maskuk iku minal wara'i saking wirai. Sesuatu yang asalnya haram akan tetapi ada dugaan itu telah menjadi halal. Dan dugaannya itu dikuatkan dengan apa itu dalil atau sesuatu yang diterima secara syariat. Maka ini bisa diterima, artinya menjadi halal, namun tetap lebih baik dihindari. Contohnya, misalu tay padani mengkuno salis ayarmia utawa yen tombalang sapa wong ila soidin maring beburon. Orang menembak buruan. Fayaghibu nul ilang apa mengkuno soid, setelah ditembak hilang. Tsumma yudrikuhu nuli nemu sapa wong ing mengkono soid maitan halimati. Walaisan ora ono alaihi ing sing mengkono soid apa atharun labet siwa sahmihi saliyange jemparinge wong selain anak panahnya. Jadi zaman dahulu orang berburu pakai panah. Ada kijang maunya ditembak panah kena terus hilang. Sore ditemukan dalam keadaan mati. Ini kan ada kemungkinan matinya karena tembakan panah atau matinya karena waktu lari itu kebentur atau apa sehingga dia mati. Ya, ada syubhat. Maka hukumnya bagaimana? Nah, di sini disebutkan kalau memang tidak ada tanda-tanda selain kematian karena panah itu, ya halal. Walaupun ada syubhat kemungkinan lain. Walakin yang tamil tapi memper opa nahu setune mengkono soid iku mata mati sopo mengkono soid. Bisaktotin sebab rutuh karena jatuh ke jurang au sababin untuk kelawan sebab akhir kang liya
Fa in dhuharo tafsil fa in dhuharo lamun pertelu alih sing mengkono suit apa asarun labet asarus sudmatin labeti tabrakan benturan au cirahatin utawa jatuh ukhra kang liya ya iltahaqo mongko tetemu utawa ulti kok den temokaken apa mengkono suit bil ismil awwali kelawan golongan kang kawitan. Wa qad ikhtalafa teman-teman persulan apa qaulu Syafi'i pendapat Imam Syafi'i rahimahullah fi hadzal qasmin dalam ikilah bagian. Dalam kasus ini ada beberapa pendapat. Tapi wal mukhtaru taikul kang den bilih anna suid iku halalun halal. Li annal jarha krono sedune jatuh karena kan dia kan sudah terlihat hewan itu terluka. Nah itu kan sebab yang jelas. Adapun sebab seandainya dia mati karena selain luka-luka itu, misalnya mungkin karena dia terjatuh atau mungkin karena hewan itu terluka oleh sebab lain, itu masih kemungkinan. Pokok tahak kokolan teman-teman tadi nyoto apa mengkono niku wau sabab. Wal aslu tai asale ana usutune kelakuan ikulam yatra ora anyar teko apa ghairuhu liyane mengkono sebab alihi ingatasi mengkono soid fator anuhu mongkau tai anyar tekani mengkono jarhu niku napa niku ghairuhu niku wau iku maskukun den mamangi fihi ing dalam mengkono ghair niku fala yadfa'u mongko ora den tolak apa al yakinu keyakinan bisyaki kelawan kemamangan. Jadi ini contoh Imam Ghazali memberi misal sesuatu itu kan asalnya haram, binatang kalau mati tidak disembelih itu asal hukumnya haram. Tetapi di sini ada ihtimal halal, yaitu dengan sebab dia ditembak oleh panah. Kalau ada hewan buruan setelah dipanah hilang, kemudian diketahui sudah mati, itu kan ada dua kemungkinan, matinya kena panah atau matinya sebab kebentur atau jatuh. Imam Ghazali dalam hal ini memilih pendapat Imam Syafi'i, itu hukumnya halal. Karena apa? Tanda lukanya jelas, sebab kena panahnya jelas. Ini sebab yang tampak. Menurut syariah ini sah. Adapun dia setelah tadi lari jatuh atau kebentuk atau kena hal lain, itu kan tidak jelas, masih diragukan. Maka dalam hal ini hukum yang dipilih adalah halal, walaupun ada ihtimal haram. Karena apa? Halal ini mempunyai dasar nyata. Luka tembaknya itu kan jelas, tampak ya. Sedangkan efek jatuh, efek perkara yang lain itu kan masih perkiraan. Nah ini contoh yang syubhat ketiga. Sesuatu yang haram tapi ada kemungkinan halal dengan indikator yang diterima menurut syariah. Fa'ingkila lamun den ucapaken pundi qad qala temen dawu sapa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, kul ma asmaita wada ma anmaita niku. Kul mangano sira ma ing perkara asmaita. Kul mangano sira niku Ibnu Abbas itu. Mangano sira ma ing perkara asmaita kang menurut ini artinya mangano sira ma ing perkara asmaita kang gelisaken, maksudnya yang kamu bunuh ya. Makanlah asmaita itu sesuatu yang kamu bunuh dengan cepat, maksudnya dibunuh dengan sembelihan yang benar. Kul mangano sira ma ing perkara asmaita kang nyembelih sira utawa mateni sira. Wadak lan ninggalo sira ma ing perkara anmaita kang natoni sira. Artinya kalau kamu tidak yakin hewan itu terbunuh karena tembakan atau karena sembelihan, jangan dimakan. Tapi begini ya, sembelihan itu ada syaratnya. Itu kalau sembelihan normal. Kalau beburuan itu ditembak dengan panah itu sah, halal, walaupun tidak disembelih. Beda hukum. Sama dengan diburu dengan anjing, itu juga halal. Walaupun ini tidak umum ya, tidak umum. Fa'ingkila namun jangan ucapakan. Nah terus warwat yang riwayatakan supaya Aisyah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan sedang lanang iku ata teko sapa rajul an nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Bi arnaba kelan gua terwelu. Arnab terwelu kelinci. Faqala mongko ngucap sapa mengkono rajul niku. Romiyati hewan kang den panah ingsun. Romiyah dia bawa kelinci, dia bilang ini buruan saya. Romiyati itu hewan buruan saya. Terus araf tu ngauru ingsun fiha ing dalam kuno Romiyah sahmi ing panah ingsun. Jadi ada orang menembak memanah kelinci kena, terus dia bilang Nabi ini buruan saya tembak dengan panah. Saya panah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundio. Asmaita au anmaita. Asmaita mateni sira ing mengkono arnab. Artinya kamu itu tembak mati. Au anmaita utawa nyatoni sira ing mengkono arnab. Itu kamu panah itu langsung mati atau kena panah luka terus lari baru mati. Ngoten. Qala dawu ngucap sapa mengkono rajul bal anmaitu balik natoni ingsun. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal laila setune wengi iku khalqun makhluk min khalqillah sing makhluki Allah. Wala yaqdiru lan ora wala yuqadiru lan ora bisa ngira-ngira akan qadrahu ing kira-kira mengkono lail sapa illal ladzi angin zat khalaqa kang dadi akan sapa alladzi hu ing mengkono lail. La allahu menawa arnab niku iku ana nulungi ala qadliha ing atase mateni mengkono arnab apa syai'un suci-wici. Jadi kasus ini ada orang menembak kelinci terus dia tidak langsung mati, masih lari. Besok pagi baru ketemu dia mati. Makanya Nabi bertanya, tadi waktu kamu tembak mati apa masih lari? Apa luka-luka? Terus besoknya mati. Nabi mengatakan waktu malam itu kan banyak kemungkinan. Mungkin saja dia mati bukan karena tembakanmu. Mungkin dia mati karena apa? Jatuh atau kebentuk atau kena benda-benda lain. Artinya Nabi masih menyaksikan kehalalannya benda itu. Wa kadzalika kaya mengkono qaul qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim man sahabat Adi bin Hatim fi kalbi ing dalem asune Adi bin Hatim al muallami kang den didik, asu yang terdidik. Wa in akala lan lamun mangan sapa mengkono kalbun wala takul mongko aja mangan sira. Fa inni ingsun iku akhafu wati ingsun kuatir ingsun ayakuna yen ono pekalep iku inna amsaka angin bisne ngeker sapa nahan maksud nyimpen sapa kalep ala nafsihi ing atase awak dhewe ne mengkono kalep. Wal ghalibu lan uti kaprai anal kalba sutune asu al muallam kang den mulang, anjing yang pintar, anjing terdidik iku la yusiu ora ngalaaken tidak jelek. Khalqahu ing tabiate perangainya apa sifatnya mengkono kalb. Wala yamsikulan orang ngeker sapa kalb illa ala sahibihi angin ing atase wong kang duweni mengkono kalb. Wa ma dzalika sertane mengkono niku wau anal ghalib la yumsiku illa ala sahibi. Nah hanya kasapa nabi anu saking mengkono kalb. Ini contoh maksudnya Imam Ghazali pada tahap pertama tadi mengatakan hewan itu yang ada kemungkinan mati karena luka tembak atau luka buruan dengan kematian sebab lain itu dihukumi halal. Akan tetapi kok ada beberapa riwayat ya seakan-akan bertolak belakang. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang boleh dimakan itu hewan yang ditembak mati. Kalau yang ditembak masih lari itu tidak boleh. Dan juga pada kasus ada orang Arabi datang membawa bangkai kelinci. Dia bilang ini kelinci buruan saya tembak. Nabi bertanya, tadi kamu tembak mati atau masih hilang? Menghilang. Maka Nabi bilang kalau dia menghilang mungkin matinya karena sebab lain selain tembakanmu. Terus kemudian ada lagi sahabat Adi bin Hatim mempunyai anjing pemburu. Anjing pemburu ini kan hukumnya halal. Boleh orang berburu geladak dengan anjing. Tetapi anjingnya betul-betul terlatih. Yaitu anjing terlatih itu kalau dia dapat buruan tidak dimakan. Buruannya diambil, diserahkan tuannya. Kalau dia masih mau ngambil sedikit, kupingnya apa sikile, berarti itu anjing
koruptor. Nah, anjing bodoh nggak boleh, makanannya tidak halal. Jadi kalau anjing sih gelem ngentit, ini berarti anjing goblok. Nah, jadi anjing yang pinter itu kalau dilepas berburu, dia mempunyai menerkam kambing, kambing itu ya langsung digigit, digotong, diserahkan majikannya. Ini anjing pinter. Kalau anjing yang mu'allam seperti ini, buruannya itu halal, walaupun matinya karena digigit anjing. Jadi orang dahulu itu punya anjing pemburu. Jadi dia itu maunya menerkam kelinci, kerap digigit, diserahkan pada juragannya, tidak ditilii. Tapi kalau anjingnya ini si nilii, ono kelinci dicokot kerokoti kupingnya atau dikorokoti sikile, si ngentitan, ini berarti anjing bodoh, tidak boleh. Artinya terkaman anjing itu haram. Jadi sama-sama diterkam anjing. Anjing pemburu ini kalau anjingnya pinter, itu buruannya halal. Tapi kalau anjing pemburu ini bodoh, indikasinya masih mau korupsi. Jadi korupsi ini tanda kebodohan. Kalau anjing itu nerekam kelinci terus diserahkan juragannya separuh dipangan, nah ini anjing bodoh, maka haram buruannya. Jadi anjing pun ini ngerti kejujuran deh. Tidak menungso kok kalah jujur, berarti kalah sama anjing. Nabi itu mensyaratkan anjing itu kalau yang boleh jadi pemburu itu anjing yang sama sekali tidak korupsi. Jadi kalau dia nerkam kambingnya diseret utuh. Kalau kambingnya itu masih nili isak cokot rong cokot, menggigit, memakan sedikit, maka hukum buruannya itu haram. Nah, karena kata Nabi berarti anjing itu tidak niat berburu, dia itu niat bagi hasil. Ya lu mangan titik, jerakannya tiga separuh. Kalau yang seperti ini anjing bodoh, ini anjing koruptor, anjing pengentit, tidak boleh dimakan. Nah, makanya ketika sahabat Adi itu mengatakan pada Nabi, saya punya anjing pemburu, anjingnya bawa hewan buruan. Bagaimana? Nabi bilang kalau anjingnya itu nggak nyokot, artinya nggak ngentit sama sekali dari buruan itu, maka itu buruan itu halal. Berarti anjingnya itu anjing pintar. Tapi kalau anjingnya itu masih nyokot sikile, kupingnya, artinya dia nilii walaupun sedikit, berarti anjing ini koruptor. Anjing itu bodoh, tidak boleh dijadikan pemburu. Makanya buruannya pun dihukumi haram. Nah gitu. Lah padahal biasanya anjing itu kalau sudah jenis anjing pemburu itu tidak ada yang korupsi, memang pintar. Anjing ini hewan yang memang dibekali kecerdasan ya oleh Tuhan. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, anjing pemburu itu sudah ada. Dan itu memang pintar. Jadi dia itu memang dilepas, lari, nerkam apa itu, kelinci, kijang, kambing, dibawa pulang dalam keadaan utuh. Jadi dia itu nggak diem-diem terus ditilii separuh gue mulai. Nah itu anjing bodoh. Jadi anjing itu punya sifat setia. Hebatnya anjing itu. Makanya di dunia ini hewan paling menarik itu sebetulnya anjing. Cuma sayangnya kita orang Islam ini kan oleh Nabi tidak boleh melihara anjing. Kalau untuk di rumah. Kalau untuk anjing pemburu, anjing penjaga boleh, tidak apa-apa. Memang hewan paling pintar ya, pintar, terdidik, terlatih ya anjing itu. Anjing itu bisa dilatih nyupir, anjing itu bisa dilatih ngepel. Anjing itu pintar sekali. Jauh dengan kucing. Kucingnya atau mengong. Sulit ngulangi kucing, sulit. Ya bisa tapi sulit karena IQ-nya jongkok kucing itu, tidak cerdas. Tapi kalau anjing itu bisa dilatih ya. Cerdas ya. Makanya yang boleh menjadi pemburu itu anjing gitu. Wahada tahqiq utai ikilah tahqiq. Nah, kalau ada keraguan seperti itu maka pembahasannya begini gitu. Tahqiq itu maksudnya pembahasan yang mendetail. Huwa yang menggunakan tahqiq iku annal hilal sudah hukum halal. Annal hilal sudah halal iku innama yatahaqqaqu angin pasti dadi nyoto apa halal. Idza tahaqqaqa nalikane dadi nyoto dadi hak jelas. Opo tamamus sababi sempurnani sebab. Wa tamamus sababi utawi sempurnani sebab iku bi ayafdi gambar yang tumeka ilal mauti maring mati saliman halis selamat min turyani ghairihi saking tekane liyane mengkono-mengkono sebab alihi sing mengkono syahid. Wakat suka teman-teman den mamangi fi dalam mengkono syahid
ing dalam mengkono sebab fa huwa mongko te syak iku sakun mamang fi tamamis sababin dalam sempurna sebab hatta istabah singgo dadi serupa op anna mau tahu sune mati ini mengkono syaid iku alal khili ing atase halal au alal hurmati utase hukum haram. Fala yakunu mongko ora ono apa hadza iki lam mengkono syak iku fi makna main dalam maknane perkara tahaqqaq kang dadi nyoto apa mau tumat ini ma alal hilli ing atase hukum halal fi saatin dalam mangsane mengkono maut sumasyakan nuli sukatin mamangi apa fi main dalam perkara yang trau kang anyar teko alihi ing atase mengkono ma. Kesimpulannya menurut Imam Ghazali bahwasanya dalam contoh-contoh yang terakhir di mana Nabi tidak membolehkan hewan buruannya sahabat Hatim bin Adi itu karena masih diragukan kepintaran anjingnya. Sebab yang menghalalkan itu kan kalau anjingnya pintar. Kalau anjingnya tidak pintar berarti sebabnya tidak ada. Maka hukumnya hewan yang diterkam itu adalah bangkai. Juga pada contoh yang Ibnu Abbas mengatakan pada orang yang berburu terus dihukumi yang ini halal itu haram, memang iya. Kalau tidak diyakini hewan itu mati karena tembakan panah, maka dia menjadi tidak halal. Tapi kalau sudah diyakini memang itu dipanah, das kena cuma hilang, nah maka dia hukumnya halal. Jadi ini pembagian syak yang ketiga. Jadi syak tentang sesuatu yang asalnya itu haram tapi penyebab halalnya itu ada orinahnya. Jadi memang sembelihannya itu tidak ada di situ kan, itu kan dipanah atau diburu. Tapi itu kan sebab yang sudah dianggap sah menurut syariah ya. Jadi keraguan seperti itu kalau memang ada dasarnya maka tidak perlu diragukan lagi, tetapi menjauhinya tetap lebih baik ya. Dalam 5 contoh ke depan yang sudah 3 dan seterusnya, ini kan contoh ragu-ragu. Semua keraguan itu secara tasawuf sebaiknya dihindari. Walaupun secara fikih bisa jadi itu halal ya. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tetapi kalau mau dihindari itu tetap lebih baik. Karena apa? Syak ya. Ada keraguan. Jadi kalau kita ragu jangan dimakan. Makanya kalau kamu ragu, ada orang jualan ayam tapi sembelihannya benar enggak, kamu lihat indikasinya kok lehernya cuma luka sedikit, berarti kan indikasinya sembelihannya enggak benar. Nah ya berarti keraguannya ini kan kuat, maka ya dijauhi. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, ya seperti kamu pergi ke warung terus mari ngono sate ayam Pak, pitik dibilang ora. Bele, sing bele sapa? Belane bener apa ora? Wah disutuk kan mesin total. Kan ngomong. Karena apa? Tidak ada keraguan, kamu jangan cari-cari gitu. Tapi kalau kamu memang ragu, ya kamu harus menghindari. Saya pernah ini di Jogja, saya diajak teman ke warung gudeg. Saya nggak ngerti kalau memang katanya itu ada mitos. Hewan yang tidak disembelih, nggak tahu itu mitos. Itu katanya dagingnya lebih gurih karena darahnya masih ada di dalam tubuh. Padahal kalau secara kesehatan tidak mungkin, karena kan itu justru kotor. Darah itu kan kotor. Tapi ada memang orang yang mempercayai mitos hewan itu tidak disembelih. Makanya seperti orang Cina itu kan babi gak disembelih, ditusuk duburnya pakai besi dan disembelih. Mereka memang ada yang mengatakan darahnya kalau keluar itu gurihnya hilang. Nah, tapi itu mitos. Lah teman saya ini curiga. Maka dia itu pergi di Jogja itu kan ada area namanya micil atau micilan. Itu tempatnya gudeg yang terkenal. Saya datang sama teman ke situ. Mau masuk sih, dia masuk warung terus sibuk ningali, dilihat dulu ayamnya, dilihat lehernya, gak situ ngali. Saya bingung, lah kok sembilannya gak bener. Loh, saya bilang kok teman-teman kok mangannya kok sih ngurusi lu. Dia bilang karena ada mitos. Sebagian orang itu memang ayamnya tidak disembelih supaya gurih. Nah kalau ada keraguan begini, ya memang perlu. Ya, kalau saya kan nggak tahu, penting warung gudeg ayam, gak mangan. Tapi teman saya ini karena mendengar mitos itu dia hati-hati. Makanya dia masuk warung waktu itu sama saya sampai pindah berapa kali. Karena dia masuk warung nggak pesen dulu, lihat dulu ayamnya gitu, dilihat lehernya. Lalu lehernya luka sedikit, nggak jadi bu, pindah. Aku bingung, waduh itu sih ditampluk apa sih total. Kalau itu aku sih delok pitik, didelok lehernya. Ya karena dia mendengar itu tadi mitos ada yang tidak disembelih.
Lah kalau saya nggak tahu ya, yes ayam ya hukumnya halal sebenarnya. Nah karena kayak saya nggak ada, tapi kalau ada keraguan maka ya itu wirai, hati-hati ya dilihat seperti itu. Kalau ada keraguan, tapi kalau nggak ada keraguan ya nggak perlu, kayak kita ini di daerah yang bersih umumnya ya, nggak aneh-aneh ya, tidak perlu ragu-ragu sedemikian rupa. Wallah alam.